Api yang padam di Lembah Wano. Di tanah Papua, perang suku bukan hanya cerita masa lalu, itu luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hari ini, saya mau ceritakan satu perang. Perang yang hampir menghapus satu lembah, tapi juga perang yang berhenti bukan karena senjata, melainkan karena satu anak. Segalanya berawal dari satu hal kecil, seekor babi yang hilang. Ya, babi. Di Papua, babi bukan sekadar hewan, itu harga diri, mas kawin, simbol kehormatan. Mama dari suku Wano menangis, babinya hilang. Warga curiga. Tuduhan muncul. Yalome yang ambil. Terdengar bisik-bisik. Saya lihat jejak babi turun ke lembah Yalome. Kok pasti salah lihat. Ini mereka pucara saja. Di tempat lain, perbedaan kecil bisa dibicarakan. Tapi di pegunungan, tradisi bicara lebih keras dari kata-kata. Dua anak muda dari Wano pergi mencari babi. Di hutan, mereka bertemu pemuda Yalome. Salah paham terjadi. Dorongan kecil, lalu batu melayang. Salah satu pemuda Yalome jatuh dan tewas. Di Papua, satu nyawa bisa menyalakan perang. Berita tersebar lebih cepat dari angin. Keluarga Yalome menangis histeris. Kepala suku berdiri dan bilang, "Kita tidak bisa duduk diam. Kita balas." Persiapan peran dimulai, laki-laki dicat wajahnya dengan arang dan tanah merah, pemuda dipersenjatai busur, panah, tombak tradisional, ibu-ibu dan anak-anak mengungsi ke hutan. Dalam beberapa jam, lembah yang biasanya dipenuhi suara burung berubah menjadi suara perang. Pertempuran terjadi di ladang ubi, panah melesat, satu rumah terbakar. Rumah bukan lagi tempat tinggal, ladang bukan lagi tempat menanam, dan lembah tidak lagi jadi tempat bermain anak-anak. Di tengah kekacauan ini muncul tokoh penting, Yanor, remaja 15 tahun dari suku Wano. Ia diam, memegang kapak, namun wajahnya ketakutan. Mayat satu pemuda dari Wano dibawa pulang. Teriakan duka memecah langit. Bapak Yanor marah dan bilang, "Yanor, besok kau ikut kami ke lembah. Kau laki-laki Wano, jangan pengecut." Yanor menangis diam-diam di malam hari, menatap langit. "Kalau perang terus, siapa yang jaga masa depan kita orang?" kata Yanor dalam hati. Terkadang, hikmat paling besar tidak ditemukan pada orang tertua, tapi pada anak yang masih mau bermimpi. Besok paginya, Yanor ikut rombongan pria Wano turun ke lembah. Namun ia sengaja berpisah dari rombongan. Di sungai, ia bertemu seseorang. Ana, gadis kecil dari suku Yalome, sedang mencari air. Mereka saling memandang, sama-sama takut. Namun Ana berkata, "Kenapa kau mau perang? Saya takut, rumah dibakar." Yanor tidak bisa jawab, dia merenung. Terkadang, damai ditemukan di tempat yang tidak terduga. Ana memberikan Yanor kalung kerang kecil. "Kalau kau simpan ini, berarti kau teman. Teman tidak saling bunuh," kata Ana. Yanor terdiam lama. Ia akhirnya berkata, "Saya pulang mau akhiri perang." Yanor pun pulang. Di depan semua pemuda yang siap menyerang, ia berdiri gemetar. Bapak Yanor berseru, "Apa kau berdiri di situ? Kita mau maju?" Yanor teriak, "Stop! Perang ini bukan lagi soal babi, bukan soal kehormatan. Ini soal dendam." Semua hening. Yanor melanjutkan, "Kalian mau habis satu lembah? Anak-anak takut. Mama-mama menangis. Saya ketemu anak Yalome. Mereka sama takutnya dengan kita." Ia angkat kalung kerang. "Kalung ini tanda damai. Saya tidak mau perang." Rombongan terdiam. Beberapa pemuda mulai menangis. Bapak Yanor perlahan melepaskan tombaknya. Dua suku berkumpul di dataran terbuka. Tidak ada senjata, hanya kepala suku, perempuan, anak-anak. Kepala suku Yalome mendekat dan berkata, "Siapa yang hentikan perang ini?" Yanor maju pelan. Semua orang terkejut. Yanor berbicara dengan pelan, "Saya tidak mau lihat lembah ini menangis lagi." Kepala suku pun mengangguk. Ia memegang bahu Yanor. Kepala suku berkata, "Kau yang lebih dewasa dari kami semua." Dua kepala suku pun berjabat tangan. Tulang babi dikuburkan sebagai simbol damai. Anak-anak dari dua suku bermain bola bersama. Perdamaian bukan dibuat oleh senjata, tapi oleh keberanian untuk berhenti.